Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Blaar, dua sosok manusia tiba-tiba saling bersilangan di langit. Ledakan rendah seperti guntur terdengar di langit saat kepalan tangan dan kaki melakukan kontak. Angka-angka itu membuat kontak sesaat sebelum mereka dengan cepat memantul dan mundur. Jejak satu orang agak kacau. Jelas, dia menderita kerugian kecil dari tabrakan ganas itu. Hihihi, Elder pertama Suqian. Apakah kamu benar-benar memperlakukan aku seperti Han Feng sejak saat itu? Kaki Han Feng mendarat di udara kosong saat ia menstabilkan tubuhnya. Dia dingin tertawa pada Suqian, yang mengejutkan tidak jauh. Tidaklah disangka bahwa itu kekuatan kamu sebenarnya telah meningkat sebanyak ini selama beberapa tahun ini. Namun, taktik kecil ini mungkin tidak cukup jika kamu ingin mengalahkan aku yang lama. Suqian mungkin telah jatuh ke dalam sedikit kerugian, tapi dia tidak kehilangan dirinya saat dia menjawab dengan suara lemah. Orang tua, aku hanya bermain dengan kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu aku hanya memiliki taktik kecil ini? Jika aku tidak kehilangan si Heart Flamesku, membunuhmu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Han Feng menggelengkan kepalanya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika fluktuasi energi panas yang luar biasa kuat, tiba-tiba ditularkan dari langit jarak yang cukup dekat. Bahkan ekspresi Han Feng berubah sedikit ketika dia merasakan kekuatan fluktuasi energi ini. Tatapannya buru-buru beralih ke sumbernya sebelum matanya tiba-tiba menyusut. Xiao Yan, seorang pemuda berjubah hitam, mengepakkan sayapnya. Dia tergantung di udara ke arah yang dilihat Han Feng. Ada dua kelompok api berwarna yang berbeda di atas tangannya yang berinteraksi satu sama lain. Mereka melepaskan gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan saat mereka bergabung. Han Feng tidak terbiasa dengan situasi seperti ini. Saat itu, dia terluka oleh teknik Do Surgawi Api Xiao Yan. Dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan karena jiwanya meninggalkan tubuhnya karena teknik ini. Oleh karena itu, jantungnya bergetar keras ketika dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia jelas mengerti bahwa itu kekuatan mengejutkan dari teknik Lotus Api Xiao Yan Dou. Teknik pasti akan menyebabkan kerusakan besar bahkan untuk seorang elit Dou Song. Saat Han Feng merasakan tindakan Xiao Yan, Mo Tianxing, yang sedang bertempur sangat intens dengan dokter peri kecil, juga merasakannya. Tatapannya berbalik dan ekspresinya berubah drastis setelah melihat sumber energi. Dia saat ini sedang dilibatkan oleh dokter peri kecil dan tidak bisa membebaskan tangannya. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang sangat buruk jika Xiao Yan bergabung dalam pertempuran saat ini. Han Feng, hentikan dia. Tubuh Mo Tianxing gemetar saat dia memikirkan nasibnya jika diam-diam diserang oleh hal menakutkan itu. Karena dia tidak dapat membebaskan dirinya dari dokter peri kecil, dia hanya bisa dengan marah berteriak ke arah Han Feng. Alis Han Feng bergetar sedikit setelah mendengar tangisan Mo Tianxing. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Fang Yan dan dua sampah lainnya tidak dapat memblokir seseorang, tubuhnya berbalik. Dia mulai bergegas ke tempat Xiao Yan berada setelah kata-katanya terdengar. Apakah kamu memperlakukan aku yang lama sebagai tidak ada? Suqian tertawa saat sosok manusia muncul dan muncul di depan Han Feng pada saat yang terakhir bergerak. Pergilah. Kamu orang tua bodoh yang tidak akan mati. Ekspresi Han Feng berubah dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan tembakan kuat Douqi menuju Suqian. Langkah kaki Suqian sedikit berhenti. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan kain lembut di sekitar mereka berubah menjadi benda seperti logam yang melanda pilar itu. Lengan bajunya menghancurkan pilar di tengah ledakan energi yang keras dan jelas. Sungguh sulit bagi aku yang lama untuk mengalahkan kamu. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah jika aku ingin menahan kamu. Suqian tersenyum pada Han Feng saat Douqi yang agung melonjak keluar seperti cahaya pelangi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya petir yang mengandung momentum menakutkan saat dia bergegas ke Han Feng.
Dia dengan tegas menempel padanya sekali lagi. Han Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah dalam menghadapi ketangguhan Su Qian. The Douqi kuat di tubuhnya benar-benar meletus. Pilar Douqi yang berukuran beberapa ratus kaki menyapu langit seperti pedang besar. Puncak gunung sekitarnya retak terpisah dengan bang berikut menyapu pilar Douqi ini. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang terlibat dalam pertempuran besar, aura penggerak jiwa dirasakan oleh banyak orang. Tidak lama setelah ini, beberapa ahli dari daerah Black Corner bergegas. Mereka buru-buru menarik jarak dengan ketakutan hati yang penuh ketika mereka melihat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa di langit. Jika mereka terseret ke dalam pertempuran tingkat ini, mereka akan menderita bahkan jika mereka tidak mati. Mengikuti peningkatan intensitas pertempuran besar di tempat ini, lebih banyak orang tertarik. Pada saat ini, beberapa orang dapat memahami sesuatu dari hal ini. Apalagi selain daya tarik tubuh Sleifa transformasi Bodhisattva dapat menyebabkan begitu banyak elit Dozongs untuk bertarung. Meskipun cukup banyak orang telah menebak penyebab pertempuran besar, gelombang Douqi yang menakutkan yang berulang kali ditularkan dari langit menyebabkan bahkan beberapa dari orang-orang dengan hati rakus untuk diam-diam menahan diri. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perjuangan seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang yang merindukan tubuh Sleifa transformasi Bodhisattva hanya bisa tinggal pengamat, menyaksikan pertempuran besar yang jarang terlihat di langit secara gratis. Di langit, seluruh perhatian Xiao Yan ditempatkan pada pengendalian penggabungan dua jenis api surgawi di langit. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan Angry Buddha Lotus Flames yang mengandung dua jenis Heavenly Flames S sudah menjadi sesuatu yang cukup ia mahir. Tidak ada lagi perasaan tak berdaya dan asing ketika dia mengendalikannya. Oleh karena itu, Green Lotus Core Flames dan Valen Heart Flames dengan cepat bergabung di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat. Blaar, sosok anggun melintas langit dengan cara yang seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan di tangannya tampak menembus penghalang langit. Sebelum telapak tangannya tiba, kekuatan menakutkan yang dikandungnya sudah mendarat di Qisan yang berwajah pucat. Grok, kekuatan yang menakutkan itu ditularkan dari tangannya. Warna darah segera melonjak ke wajah Qisan saat mulut penuh darah segar tanpa sadar meludahkan keluar. Bahkan dadanya tenggelam di bawah kekuatan luar biasa itu. Qisan memasuki kondisi cedera serius setelah menerima pukulan berat tersebut. Tubuhnya seperti meteorit saat ia menabrak hutan luas di bawah di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pegunungan. Ziyan lembut dihembuskan ketika dia mengalahkan Qisan dengan satu tangan. Payudaranya yang penuh mulai naik dan turun dengan goyah bersamaan dengan menghirup dan menghembuskan napasnya. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba meletus dan tubuh Ziyan yang matang, memikat, indah mulai menyusut di tengah letusan ungu ini. Penyusutan berlanjut untuk beberapa kedipan singkat. Keindahan yang matang sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di depan tatapan tak terhitung yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Ziyan tampak sedikit pucat setelah kembali ke penampilan aslinya. Jelas, transformasi sebelumnya telah membuatnya kelelahan. Ziyan menghapus keringat di dahinya yang halus. Tatapannya berjalan ke arah Xiao Yan. Pada saat ini, dua api berwarna di tangannya telah benar-benar bergabung. Sebuah lotus api hijau giok berukuran muncul di atas tangannya. The Lotus api giok hijau ditangguhkan di atas tangan Xiao Yan sementara itu perlahan diputar. Ini memancarkan kilau samar yang tampak seperti karya seni yang sempurna, indah dan memikat. Namun, keindahan ini menyembunyikan energi yang merusak. Hati Xiao Yan menghela nafas lega ketika melihat teratai api terbentuk. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Ziyan jarak yang cukup dekat. Dengan jentikan tangannya, pil obat ditembak keluar sebelum mendarat tepat di depan yang terakhir. Ziyan mengkonsumsi pil obat tanpa ragu-ragu. Dia memindahkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Mata itu miliknya mengungkapkan peringatan saat dia mengamati pengamat sekitarnya di pegunungan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Xiao Yan menepuk-nepuk kepala kecil Ziyan dan memujinya. Segera, wajahnya terangkat saat ia melirik antara medan perang Mo Tianxing dan Han Feng.
Sebuah suara jernih yang mengandung Douqi bergema di atas pegunungan. Sekte pemimpin Mo, Han Feng, yang mau menerima ini. Suara Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng dan Mo Tianxing, yang terlibat dalam pertempuran, berubah. Lawan mereka bukan orang biasa dan mereka harus memfokuskan perhatian penuh pada pertempuran. Tidak satu pun dari mereka yang berani terganggu. Jika Xiao Yan menggunakan teknik Dous api yang sangat kuat untuk menyerang mereka secara diam-diam, kemungkinan nasib mereka akan sangat buruk. Jika mereka tidak hati-hati, lawan mereka akan meraih celah mereka dan memberikan pukulan fatal. Pemikiran ini muncul di kedua hati mereka dengan cara yang seperti kilat. Mo Tianxing melepaskan diri dari dokter peri kecil beberapa saat kemudian. Dia buru-buru tersenyum dan berkata pada Xiao Yan, "Pemimpin Sekte Xiao, tolong jangan terburu-buru." Xiao Yan melirik Mo Tianxing. Dia tersenyum sambil bertanya, "Apakah pemimpin Sekte Mo ingin terus berkelahi?" Mata Mo Tianxing menyapu sekali dan jantungnya tenggelam. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk dapat membunuh 3 sesepuh dari Demon Flames Valley ini dengan cepat, menyebabkan situasi menjadi sangat buruk. Dia sudah jatuh dalam kerugian dalam pertempuran dengan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, dengan kartu truf yang tak ada habisnya harus ditambahkan, itu hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Mata Mo Tianxing dengan cepat melompat-lompat. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan berkata, "Kamu memang layak menjadi kepala gerbang Xiao." Leluhur ini, Dou Zong, kini telah mengalami taktik seperti itu. Lupakan. The Black Emperor Sect tidak akan lagi campur tangan dalam masalah hari ini. Kegemparan segera diaduk di sekitar pegunungan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Banyak tatapan kaget menyapu ke arah pemuda berjubah hitam, yang telah menakuti elit Dou Zong dengan satu kalimat. Gengsi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Kepala gerbang Xiao memang memiliki kemampuan menakutkan yang bahkan ditakutkan oleh elit Dou Zong, setidaknya itulah rumor yang diklaim. Kata-kata Mo Tianxing juga secara alami melayang ke telinga Han Feng. Ekspresinya segera menjadi sangat buruk. Setelah kehilangan Mo Tianxing untuk menahan dokter peri kecil, bagaimana dia akan berurusan dengan dua Dou Zong serta Xiao Yan, yang menunggu untuk menerkam dari belakang, sendirian. Xiao Yan tersenyum setelah menonton Mo Tianxing perlahan mundur. Namun, Angry Buddha Lotus Flames di tangannya tidak menunjukkan sedikit pun tanda hamburan. Sebaliknya, di bawah stimulasi Douqi di dalam tubuhnya, itu berubah menjadi hijau gelap. Selain itu, dokter peri kecil juga mengambil kesempatan untuk muncul di samping Xiao Yan, melindunginya. Tatapan dinginnya yang jelas terkunci pada penarikan Mo Tianxing. Kata-kata rubah tua ini tidak memiliki sesuatu untuk dipercaya. Namun, Mo Tianxing tidak berani memainkan trik apapun di depan kelompok Xiao Yan yang mengancam tatapan. Dia dengan patuh menarik beberapa jarak sebelum menyapu pandangannya ke langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan jejak Mo Ya dan Qisan. Segera, tatapannya buru-buru menyapu sekeliling. Tubuhnya bergerak sesaat kemudian, berubah menjadi sinar cahaya saat dia bergegas ke tempat di mana Mo Ya telah mendarat sebelumnya. Sekitar 2 menit kemudian, Mo Tianxing memegang sosok manusia menyedihkan yang memiliki nafas yang letih. Dia perlahan naik ke udara. Hehe, gadis kecil ini benar-benar tidak tahu cara menahan diri. Namun, aku sudah punya pikiran untuk mengajarkan orang ini sebuah pelajaran. Hari ini, aku akan menganggap ini pelajaran awal. Mo Tianxing meraih Mo Ya dan hanya melepaskan batu besar di hatinya ketika dia mengetahui itu yang terakhir masih hidup. Dia tertawa kepada Xian. Namun, meskipun senyum di wajahnya, ekspresi marah dan seram bersembunyi jauh di dalam matanya. Dari kelihatannya, dia akan menuduh dan membunuh Xian jika dia tidak takut pada Little Fiery Doctor dan Angry Lotus Buddha Flames di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, tampaknya belum merasakan permusuhan tersembunyi di dalam mata Mo Tianxing. Mulutnya mengeluarkan peluit dan para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan dengan cepat melarikan diri dari keterikatan mereka, dan dengan cepat bergegas ke lokasi yang pertama. "Apakah kamu baik-baik saja?"
Xiao Li buru-buru bertanya ketika dia muncul di depan Xiao Yan. Cara cemasnya itu tampaknya takut itu Xiao Yan telah menderita beberapa luka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat itu aura semua orang menjadi tidak stabil karena mereka mengalami pertempuran besar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi campur tangan. Han Feng dan para ahli dari Demon Flames Valley sekarang tidak perlu takut. Xiao Li tertawa. Tatapannya dipenuhi rasa takut saat dia melihat lotus api di tangan Xiao Yan. Itu memancarkan energi menakutkan yang menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Dia tertawa, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti Mo Tianxing tanpa menyerang. Xiao Yan tersenyum dan berkata, orang tua itu takut itu aku akan menggunakan Angry Buddha Lotus Flames untuk mengganggunya dan memungkinkan dokter peri kecil menggunakan kesempatan untuk menyerang. Kalau tidak, hanya Angry Buddha Lotus Flames saja tidak akan cukup untuk menakuti rubah tua ini. Apakah kamu sudah mengetahui hal itu? Xiao Li dengan samar mengangguk sebelum segera menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua untuk bertanya. Xiao Yan tertawa lembut sebelum menurunkan dagunya di depan mata terkejut Xiao Li. Sekte pemimpin Mo, kamu tidak seharusnya ditipu oleh bocah kecil ini. Tindakanmu hari ini sudah membuatnya tersinggung. Bahkan jika dia tidak menemukan masalah dengan kamu hari ini, ia pasti akan datang dan mencari kamu di masa depan. Bagaimana kamu akan menangani mereka sendiri? Tangisan dingin Han Feng tiba-tiba bergema di atas langit sementara Xiao Yan dan Xiao Li sedang bercakap-cakap. Akhirnya, itu ditularkan ke telinga Mo Tianxing. Mo Tianxing merajut alisnya ketika dia mendengar kata-kata Han Feng. Dengan segera, dia berbicara dengan tenang, ini masalah sekte aku dan kamu tidak perlu terganggu dengan itu. Meskipun janji kamu kepada aku adalah menarik, itu adalah prasyarat itu aku memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Karena itu, kamu harus menjaga diri sendiri. Mengingat kelihayan Mo Tianxing, dia secara alami menyadari itu kekuatannya hanya bisa setara dengan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, yang memiliki kekuatan mengejutkan, dimasukkan, dia pasti akan kalah. Selain itu, nasib dikalahkan mungkin berarti kehilangan kehidupan lamanya. Mo Tianxing tidak perlu merenungkan apakah akan memilih antara kehidupan dan godaannya. Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan wajah Han Feng berkedut. Setelah mengutuk bajingan tua di dalam hatinya, dia menarik tubuhnya dari penindasan Suqian. Hati Han Feng jelas mengerti itu jika Mo Tianxing benar-benar mencuci tangannya, dia tidak akan memiliki pilihan lain selain melarikan diri untuk hidupnya. Lagi pula, dia sendiri tidak bisa bersaing dengan dua elit Dou Songs. Selain itu, ada Xiao Yan yang siap untuk melemparkan api menakutkan Dou skill setiap saat. Jika dia terus terjerat dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa digambarkan sebagai mencari kematian. Han Feng, yang sama-sama kacau dalam kawasan Black Corner selama bertahun-tahun, juga memahami itu tidak ada yang lebih penting daripada kehidupannya ini. Xiao Yan, jangan berpikir itu kamu akan baik-baik saja dengan memegang selaiva transformasi tubuh Bodhisattva. Aku tidak akan menyerah. Hari ini, kamu telah membunuh 3 sesepuh dari Demon Flames Valley. The Old Ground Iblis Hantu, nama panggilan, tidak akan membiarkan kamu pergi. Pada saat itu, kamu pasti akan mengalami kesulitan melarikan diri dari kematian bahkan jika kamu memiliki dukungan Jianan Academy. Han Feng menarik tubuhnya dan dengan sigap menciptakan jarak yang aman antara Suqian dan Xiao Yan. Tatapannya menyapunya sebelum senyuman ganas melintas di matanya saat dia mengeluarkan teriakan tajam. Han Feng tidak menyembunyikan tangisannya ini. Oleh karena itu, kata-katanya segera jatuh ke banyak telinga di sekitar pegunungan. Percakapan pribadi meletus dalam sekejap. The Body Transformation Selaiva Bodhisattva ada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan, apakah itu kepala gerbang Xiao? Hihi, selaiva transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar hal yang baik. Jika seseorang ingin pergi dengan aman, seseorang harus memiliki kemampuan. Xiao Yan merajut alisnya ketika dia mendengar percakapan pribadi di sekitar gunung. Dia merasakan tatapan tamak yang tertembak dari segala arah.
Dia segera melirik Han Feng dengan cara sedingin es. Yang terakhir jelas telah merilis informasi ini dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk mengubah kelompok Xiaoyan menjadi musuh semua orang. Xiaoyan, cepat pergi. Berita ini kemungkinan besar akan menyebabkan banyak orang memiliki mata yang cemburu. Hanya dengan kembali ke Akademi Jianan dapat dianggap aman. Sosok Suqian dengan cepat muncul di samping Xiaoyan saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Siapakah roh iblis tanah liat? Xiaoyan bertanya dengan agak ragu. Pendiri dari Demon Flames Valley. Selain itu, ia juga bisa dianggap sebagai orang tua asli dalam Black Corner Region. Dia adalah generasi yang lebih awal dari Mo Tianxing. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa dikatakan ahli dari generasi kepala sekolah. Tentu saja, kekuatan Old Ground Demon Ghost ini secara alami jauh lebih rendah daripada kekuatan kepala sekolah. Namun, menurut apa yang aku tahu, saat ini dia harus memiliki kekuatan dari bintang 5 atau 6 Dousong. Ekspresi Suqian sedikit berubah ketika nama ini disebutkan. Dia ragu sedikit sebelum menjelaskannya dengan suara yang dalam. Ada 5 atau 6 bintang Dousong ya, ekspresi Xiaoyan juga berubah ketika dia mendengar ini. Kemungkinan itu Angry Buddha Lotus Flames yang terbentuk dari penggabungan dua jenis Heavenly Flames akan mengalami kesulitan melukai ahli tingkat itu. Tidak disangka itu Demon Flames Valley akan benar-benar memiliki ahli seperti itu. Xiaoyan mengerutkan kening dan menghela nafas pelan. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Ghost siluman tanah tua ini sering melakukan retret. Selain itu, ia akan melakukan retret dari dekade ke dekade. Dia akan jarang muncul jika itu bukan masalah yang melibatkan kelangsungan hidup Demon Flames Valley, apalagi, bahkan jika dia muncul, orang tua itu mungkin tidak berani melakukan apapun pada Akademi Jianan milikku. Hantu tua itu sangat takut kepada kepala sekolah. Suqian tersenyum dan terhibur ketika dia melihat kekhawatiran Xiaoyan. Itu kepala sekolah yang belum pernah dilihat bahkan kurang dapat diandalkan daripada Old Ground Demon Ghost. Selama bertahun-tahun aku di Akademi Jianan, aku masih tidak sadar akan penampilannya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika dia mendengar ini. Uhak-uhak, ini, kepala sekolah memang sangat misterius. Orang tua itu suka bepergian kemana-mana. Itu, jujur, bahkan aku belum melihatnya selama lebih dari 1 dekade. Suqian dengan kering terbatuk. Dia ingin menjelaskan sedikit tetapi dia tanpa sadar menggerutu pada akhirnya. Lengan Xiaoyan menghapus keringat dingin di dahinya saat dia tak berdaya menggelengkan kepalanya. Tatapannya menjadi sedikit padat saat menyapu Han Feng di langit. Setelah itu, dia mengangguk sedikit dan berkata, lupakan saja. Aku tidak peduli. Mari kembali ke Akademi Jianan. Meskipun hati Xiaoyan benar-benar ingin mendapatkan dokter peri kecil dan elder pertama Suqian untuk membunuh Han Feng, situasi seperti itu tidak cocok. Setelah semua, dokter peri kecil dan elder pertama Suqian harus menguras tenaga sendiri jika mereka ingin membunuh Han Feng. Setelah Xiaoyan kehilangan kekuatan tempur yang besar dari keduanya, itu mungkin bahkan dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berhasil membawa selaiva transformasi tubuh Bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Suqian juga menghela napas lega ketika dia melihat itu Xiaoyan tidak berniat untuk menyerang Han Feng. Dia telah bertukar pukulan dengan Han Feng sebelumnya, dan jelas mengerti betapa menyusahkan dan licik yang terakhir itu. Pada saat itu, mereka akan menderita beberapa luka bahkan jika mereka membunuhnya. Dalam situasi ini di mana semua orang memperhatikan mereka dengan niat jahat, setiap kerugian yang mereka derita pasti akan menyulut keserakahan di hati beberapa orang. Ketika sampai pada itu, akan benar-benar ada masalah yang tak berujung. Ayo pergi. Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya dan para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan berkumpul bersama. Mereka dengan hati-hati mempelajari sekeliling mereka sebelum kelompok itu bergegas ke arah Akademi Jianan di bawah komando Xiaoyan di depan mata semua orang. Karena mereka takut seseorang meluncurkan serangan menyelinap, Xiaoyan tidak menyebarkan Angry Buddha Lotus Flames di tangannya. Sebaliknya, ia meletakkannya di atas kepalanya, menyebabkannya tampak seperti lampu. Cahaya panas itu menekan keserakahan di hati sejumlah orang.
Keberangkatan kelompok Xiaoyan menimbulkan keributan besar. Banyak tatapan orang-orang berlama-lama antara keserakahan dan ketakutan. Akhirnya, cukup banyak orang yang tidak mampu menahan keserakahan di hati mereka, jadi mereka diam-diam mengikuti dari kejauhan. Han Feng berdiri di langit. Tatapannya gelap dan dingin saat dia menatap punggung kelompok Xiaoyan, yang mulai menghilang. Sesaat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan kekuatan hisap melonjak. Segera, 3 mayat, yang telah kehilangan nyawa mereka sebelumnya, terbang sebelum tersisa tergantung di depannya. Tatapan Han Feng menyapu mayat Fang Yan dan 2 sesepuh, yang berubah dingin. Kerapatan di matanya tumbuh semakin kuat. Mulutnya terbuka untuk membentuk senyum, memperlihatkan gigi putih. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Junior baikku, semoga kau akan berhasil membawa selaiva transformasi tubuh Bodhisattva kembali ke Akademi Jianan. Pada saat itu, aku akan memiliki cara untuk mengundang Old Ground Demon Ghost keluar. Setelah itu, saatnya untuk gerbang Xiao kamu dimusnahkan. Oleh karena itu, jangan mengecewakan senior ini." Kegusaran yang mendinginkan hati tiba-tiba melonjak ke wajah Han Feng ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.